Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hamli kutubit tafsir idza kana tafsir aktsaru minal Qur'an. Wa fi hamli kutubit tafsir lan ing dalem gawa pira-pira kitab tafsir. Wa fi hamli kutubit tafsir lan ing dalem gawa pira-pira kitab tafsir. Syarate idza kana ing dalem nalikane ana apa at-tafsir tafsir iku aksara luwe akeh. Iku aksara luweh akeh minal Qur'ani tenimbang Al-Qur'an. Wa hadza utawi ikila aksara minal Qur'an iku bi'tibari rasmi mushafi Sayyidina Utsmanah kelawan milang-milang tulisan mushafi Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu alladzi ikhtassa kang tertentu bihi kelawan rasmi mushaf alladzi ikhtassa kang tertentu bihi kelawan rasmi mushaf apa nafsuhu awae Sayyidina Utsman al-musamma kang den arani bil imami kelawan aran al-imam. Wa amma tafsiru anapun utawi tafsir iku fa bi'tibari rasmihi moko kelawan milang-milang tulisane rasmi mushafi Sayyidina Utsman iku fa bi'tibari rasmihi moko kelawan milang-milang rasmi atau tulisane mushafi Sayyidina Utsman ala qawaidi ilmil khatti ing atase pira-pira qaidahe ilmu tulisan.
ing atase pira-pira kaidah ilmu tulisan. Hadza utawi ikilah wa amma tafsir fa bi'tibari rasmih iku ma barang i'tamadahu kang tetanggenan ing ma i'tamadahu kang tetanggenan ing ma sapa Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar wa fi tajdidil wudu ilan ing dalem ngenyar-ngenyari wudu lan ing dalem ngenyar-ngenyari wudu ba'da kulli sholatin ing dalem sawise saben-saben salat walau kana senajan ono apa wudu al mujaddaduh kang den anyar-anyari iku mukammalan kang den sampurnaaken bitayammumi kelawan tayammum. Sawaun iku padha kana utawi yen to ana apa al wudu al awwal kang awal kulluhu ya sekabehane al awal iku bil ma'i kelawan nganggo banyu au mukammalan utawa iku kang den sampurnaaken bitayammumi kelawan tayammum aidon halim aneh fatutlabuh moko den purih apa i'adatul wudu'i baleni wudu Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hamli kutubit tafsir idza kana tafsiru aktsar minal Qur'an. Tetap dalam seputar kesunahan berwudu. Sunnah kita itu wudu ketika membawa kitab-kitab tafsirnya para ulama, namun dengan catatan apabila tafsirnya itu jauh lebih banyak dibandingkan tulisan Al-Quran. Karena syarat di sini disunnahkan itu karena kita berada di zona aman. Soalnya persoalan mushaf dan persoalan tafsir ini syarat utama yang harus kita perhatikan jumlah daripada huruf-huruf dari keduanya. Makanya ini ada seorang ulama yang membahas jumlah tafsir dan juga jumlah mushaf dalam kitab Tarshihul Mustafidin itu syarahnya Fathul Mu'in. Di situ dijelaskan bahwa untuk tafsirul Quran khususon tafsirul Jalalain huruf dan harokat, kalau nanti dipertimbangkan dengan harokat yang ada pada Quran dan tafsir itu sama. Banyaknya di situ sama, hanya saja mungkin lebih 1-2 huruf saja. Sehingga dalam keterangan tersebut itu disebutkan lebih baik bagi kita untuk menyentuh tafsir khususon dalam masalah ini tanda kutip yaitu tafsirul Jalalain, kita lebih hati-hati untuk memiliki wudu. Ini tafsir yang paling kecil, paling ringkas sudah, bukan syarahnya lagi. Sehingga
alasan para ulama kenapa kok kita itu sunnah punya wudhu ketika megang tafsirul Jalalain, karena mungkin orang yang menafsiri atau al-katib, orang yang menulis termasuk percetakannya itu lebih satu huruf atau dua huruf, atau bahkan menghapus, mungkin itu menghapus sebagian dari huruf-hurufnya, dan itu tidak disengaja, itu mungkin. Jadi untuk persoalan tafsir ini perlu diperhatikan betul. Tafsirul Quran itu harus meninjau dari kedua sisi. Apakah huruf tafsir lebih banyak atau justru lebih sedikit? Kalau jumlahnya di situ sama, maka di situ tidak masalah. Antara hurufnya Quran dan huruf tafsir kok sama, maka tidak masalah pegang mushaf tanpa wudu. Namun lebih baik untuk ihtiyatnya, hati-hatinya kita, hendaknya kita berwudu. Sama dengan pernyataan dalam keterangan ini, ketika kita membawa kitab tafsir dan tentunya huruf yang ada di tafsir itu lebih banyak dibandingkan huruf Quran, maka tetap disunnahkan untuk wudu. Wa hadha bi'tibari rasmi mushafi Sayyidina Utsman alladhi ikhtassa bihi nafsuhu al-musamma bil imam. Dalam ketentuan semacam ini itu kita harus mempertimbangkan rosem atau tulisan mushafnya Sayyidina Utsman, karena mushaf itu khususon di zaman sekarang banyak percetakan atau penerbit dari pabrik percetakan Al-Quran yang di situ tidak menyesuaikan rosem mushaf Utsman. Rosem mushaf Utsman itu adalah tulisan Al-Quran yang disepakati oleh sahabat di era kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, dan ini merupakan salah satu upaya pengumpulan mushaf yang ketiga kalinya, karena dulu di era Sayyidina Abu Bakar, yaitu yang tergolong mengusulkan untuk menghimpun tulisan Quran itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Itu terulang kembali pada era Sayyidina Utsman, yang mana ada seorang ulama yang mengusulkan, yaitu Hudzaifah al-Yamani, untuk menghimpun bacaan tulisan-tulisan Al-Quran. Karena dulu sempat ada konflik gitu, konfliknya besar. Ada perbedaan cara baca, sehingga Hudzaifah al-Yamani berinisiatif untuk mengusulkan kepada pemerintah bagaimana kalau Al-Quran itu ditulis dengan satu tulisan agar seragam. Akhirnya ditunjuklah beberapa panitia oleh Sayyidina Utsman untuk membukukan Al-Quran sesuai dengan kesepakatan saat itu. Dan tentunya karena zaman dulu tidak ada alat canggih, percetakan yang resmi dari pemerintahan Utsman itu hanya terbatas sedikit. Namun untuk sekarang ini banyak mushaf Utsmani atau rosem mushaf Utsmani seperti tulisan yang dicetak oleh percetakan dari Madinah itu. Dulu saat era Sayyidina Utsman, Al-Quran itu ada bighairi dhabtin, tidak ada tanda baca, harokat tidak ada, titik pun di situ tidak ada. Sehingga cara penghitungannya tafsir pun juga sama, mengikuti dan meninjau apa yang ada di mushaf Utsmani. Tulisannya disesuaikan, jumlahnya pun juga disesuaikan. Beda kalau di mushaf zaman sekarang.
Kalau mushaf zaman sekarang itu kan banyak tanda-tanda baca yang terbaru, ya kan? Ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka tanwin itu dikasih simbol nun kecil. Makanya salah satu tanda Al-Quran menggunakan rosem Utsmani yaitu yang pertama lafdzul jalalah, lafaz Allah itu tidak ada tanda alifnya. Dan hamzah wasol itu tidak diharokati, itu di rosem Utsmani. Kalau di sekarang ada sebagian mushaf yang hamzah wasolnya di situ malah dikasih harokat. Kemudian tanda yang kedua, tanwin bertemu hamzah wasol itu dalam rosem Utsmani tidak terdapat nun kecil seperti yang ada di era sekarang. Yaitu cara membedakan. Jadi dulu di zaman atau di era pemerintahan Sayyidina Utsman ada beberapa panitia yang memang ditugaskan untuk mencetak Al-Quran dengan cara bil muhafadzah, hafalan langsung, hasil hafalan ditulis huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat. Nah, itu dulu disepakati dan itu adalah terbitan resmi dari pemerintah Utsmani. Maksudnya pemerintah pada era Sayyidina Utsman ibnu Affan. Kemudian tanda baca itu setelah era Sayyidina Utsman barulah muncul ada harokat, kemudian ada nuqtah, ada titik di sana pada era ulama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini biar sampean kenal apa sih yang dimaksud dengan mushaf Utsmani itu atau rosem mushaf Utsmani. Kemudian mushaf Utsmani itu nama yang sering digunakan itu adalah Al-Imam sebutannya. Lah ini kita menghitung jumlah huruf yang ada di tafsir dengan jumlah huruf yang ada di Al-Quran itu harus meninjau mushaf ini, tidak menggunakan mushaf yang lain. Beda kasus nanti kalau terjemah. Nah ini banyak santri yang terjebak. Tafsir dan terjemah Quran itu beda. Kalau tafsir untuk menghukumi di situ dengan mempertimbangkan jumlah hurufnya. Tapi untuk terjemah mutlak, apakah terjemahnya lebih banyak atau lebih sedikit, haram kita itu pegang Al-Quran. Kenapa? Karena kalau tafsir itu adalah kalamun ajnabi, bukan kalamullah, itu kalamnya para ulama, sedangkan terjemah itu adalah kalamullah bakun. Cuma bilughatin akhar, menggunakan bahasa yang lain. Paham ya? Jadi terjemah itu intinya ya Quran, diterjemahkan menggunakan bahasa lain. Beda nanti kalau tafsir. Kalau tafsir itu memang kalamnya ulama, dijelaskan oleh para ulama, sehingga membutuhkan adanya pertimbangan jumlah huruf itu. Pun wa amma tafsiru fa bi'tibari rasmihi ala qawaidi ilmil khatti. Sedangkan untuk persoalan tafsir maka nanti harus mempertimbangkan rosem Utsmani dan mengikuti kaidah-kaidah ilmul khattih, ilmu tulisan. Dan ini hanya orang-orang yang faham tentang ilmul khat yang bisa mempertimbangkan jumlah huruf. Kalau kita ya mendel baiklah norok pendapat ulama, kita tidak mampu. Nah ini dulu ada ulama yang sanggup menghitung jumlah hurufnya Quran, mushaf maksudnya dibandingkan dengan jumlah tafsir. Itu ada dulu, open, ulama lambat ini kan open, sampai disimpulkan kata tadi bahwa tafsir Jalalain itu dan ayat Quran itu jumlah hurufnya hanya selisih 1-2 huruf saja,
hanya selisih 1-2 huruf saja. Sing lebih hati-hati, lebih baik kita itu punya wudu. Apa boleh tafsir yang kita bawa itu jelas tafsir yang lebih banyak hurufnya dibanding Al-Quran. Contoh seperti syarahnya tafsir Jalalain, seperti tafsir Sawi dan tafsir-tafsir yang besar. Yaitu maka sunnah untuk punya wudu. Wa fi tajdidil wudu'i ba'da kulli sholatin walau kana al-wudu'ul mujaddad mukammalan bitayammum. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.